Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku di video learning journal kita yang ke-6, yang gak cuma nambah ilmu tapi juga pastinya seru dan gak ngebosenin. Pernah gak sih kalian baca berita terus mikir, kok judulnya bisa menarik banget ya? Atau malah sebaliknya, ya ampun ini maksudnya apa sih? Nah, itu semua ternyata ada ilmunya loh. Di video kali ini kita bakal ngebahas soal gimana sih caranya bikin berita dan artikel yang gak cuma informatif tapi juga menarik, rapi, dan pastinya bikin orang pengen baca sampai ke titik terakhir. Siap-siap ya, kita bakal bahas soal rubrik, judul, lead, diksi. Oke, let's go. Pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya rubrik dan subrubrik. Oke, jadi gini, koran itu kan kayak ibaratnya kayak rumah besar ya. Nah, rubrik itu kayak kamar-kamarnya. Ada kamar olahraga, politik, ekonomi, hiburan. Semuanya itu punya fungsinya masing-masing. Terus kalau subrubrik itu apa? Nah, subrubrik itu kayak isi lemarinya. Lebih spesifik lagi, kayak subrubrik sepak bola misalnya, itu adanya di dalam rubrik olahraga. Jadi pembaca itu gak bakalan nyasar-nyasar deh waktu cari berita. Dengan adanya rubrik dan juga subrubrik, pembaca jadi lebih gampang nyari berita sesuai minatnya. Bayangin aja kalau koran itu isinya campur aduk tanpa pengelompokan. Pasti pusing banget kan kalian bacanya? Lanjut, gimana sih cara buat nentuin rubrik dan subrubrik yang tepat? Pertama, kita harus tahu dulu siapa pembacanya. Anak muda kah, orang tua kah, atau mungkin profesional. Kedua, baru deh tentuin topik utamanya yang lagi relevan buat mereka. Yang ketiga, pecah jadi subrubrik biar lebih detail. Terus jangan lupa susun tata letaknya dengan rapi dan gampang diikuti. Terakhir, evaluasi. Apakah rubrik itu masih relate? Masih menarik gak buat pembaca hari ini? Jadi bukan cuma asal tempel ya, semua itu perlu strateginya. Masuk ke bagian yang suka jadi sorotan, itu judul berita. Kalau rubrik itu rumahnya, judul itu ibarat kayak gerbangnya. Kalau gerbangnya keren, kan pasti orang bakal penasaran dong buat pengen masuk. Tapi hati-hati, jangan sampai jadi jebakan clickbait ya. Kalau judulnya gak menarik, ya udah deh skip. Makanya ada beberapa syarat supaya judul bisa nangkep pembaca. Pertama, harus provokatif, tapi tetap sopan ya, jangan lebay. Terus ada singkat dan padat. Terus selanjutnya relevan sama isi beritanya. Terus yang keempat ada fungsional dan jelas, formal dan juga spesifik. Contohnya, dibanding nulis wah heboh sekali, mending langsung to the point aja. Kayak pelajar Banten juara Olimpiade Nasional. Nah, kan lebih jelas dan tetap menarik kan? Kita udah dapet judul oke. Sekarang gimana caranya kita bisa bikin pembaca buat lanjut baca? Jawabannya, lead. Nah, lead ini adalah bagian pembuka berita yang biasanya cuma satu paragraf, tapi isinya tuh udah harus menggambarkan dari keseluruhan beritanya. Lead itu penting banget, karena kalau leadnya gagal, ya pembaca langsung mundur deh pelan-pelan. Jenis-jenis lead juga ada banyak loh. Yang pertama ada lead ringkasan, yang langsung to the point. Terus ada lead bercerita, yang naratif dan ngalir kayak narasi dongeng. Terus ada juga deskriptif, yang bikin kita ngerasa kayak lagi ada di TKP, kayak ada di tempat kejadian. Terus ada juga lead kutipan, yang dimulai dari ucapan narasumber. Terus ada juga lead bertanya, yang ngajak pembaca untuk mikir. Selalu ada lead menggoda, yang lucu atau mungkin nyeleneh gitu ya. Intinya, lead itu harus bisa bikin pembaca bertahan. Gak usah muter-muter, langsung kasih poin pentingnya. Jangan kebanyakan basa-basi, nanti pembacanya udah pindah ke TikTok duluan deh. Terakhir, kita bahas soal diksi. Nah, diksi itu pemilihan kata, dan ini tuh ngaruh banget. Kalau diksi kita nggak pas, bisa-bisa maksud berita jadi salah paham. Apalagi kalau bahasannya itu sensitif, kayak politik atau mungkin kriminal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih diksi. Pertama, bedain makna denotatif, makna asli, dan juga konotatif, makna rasa. Yang kedua, gunain sinonim dengan bijak, karena makna kata yang mirip belum tentu rasanya sama.
Yang ketiga, pastikan ejaannya bener ya, jangan sampai typo. Terus yang keempat, jangan sampai bikin kata sendiri yang gak jelas. Lalu yang kelima, hindari istilah asing yang bikin bingung pembaca. Semakin pas pilihan katanya, semakin enak dibaca, semakin kuat pula efek beritanya. Jadi, mulai dari rubrik yang rapi, judul yang catchy, lead yang menggoda, sampai diksi yang pas, semua itu penting banget buat bikin berita dan artikel yang top marka top. Semoga habis nonton video ini, kalian jadi makin paham gimana cara nulis berita yang bukan cuma benar, tapi juga keren. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, karena masih banyak banget topik asik yang bakal kita bahas bareng. See you in the next video. Tetap semangat dan ingat, tulis yang bermakna, baca yang bermutu, tulislah dengan hati biar dibaca sampai habis. Bye bye semuanya. Assalamualaikum.